Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yohanes sangat tertarik dengan Kristus sejak awal. Sejak awal Kristus telah memenangkan hatinya. Dalam Injilnya, Yohanes mencatat banyak hal tentang Kristus dengan cara yang sangat pribadi, memberi kita wawasan khusus tentang Kristus. Kristus mengizinkannya masuk ke dalam hatinya, dan iman Yohanes memberinya alasan untuk berharap pada kebangkitan. Itulah sebabnya ia berlari dengan penuh semangat ke kubur. Ia belum mengetahui bahwa Kristus telah bangkit, tetapi ia ingin mengetahuinya. Ia ingin berada di tempat Kristus berada. Saudara-saudari, apakah kita ingin berada bersama Kristus? Masa Natal ini adalah masa yang istimewa, di mana kita secara kodrati dapat merasa tertarik kepada Kristus. Apakah kita memanfaatkan anugerah ini dan mencoba untuk berbicara lebih banyak dengannya? Tidak ragu-ragu, sampai di sana secepat mungkin. Yohanes tahu kemana dia harus pergi. Tidak ada hal lain yang lebih penting. Ia tidak membiarkan apapun menghalanginya. Seorang kudus menjalani hidupnya dengan cepat, meskipun usianya panjang. Ia menjalannya dengan cepat karena ia hidup setiap hari, setiap saat. Ia terus-menerus, secara intens menjalani hidup bersama Kristus untuk jiwa-jiwa manusia. Dia menjalani kehidupan doanya, terlepas dari kelelahan alami dan saat-saat kering, karena dia tahu bahwa waktu yang dihabiskan dalam doa adalah saat yang paling penting dalam kehidupan hariannya. Seorang kudus menghayati pelayanannya kepada keluarga dan orang lain dengan intensitas cinta. Daripada melelahkannya, cinta justru membawanya lebih dekat kepada Allah. Saudara-saudari, apakah kita takut untuk mencintai dan hidup dengan penuh intensitas? Yohanes diberi upah atas imannya. Tuhannya hidup. Tidak ada kekejaman dan kejahatan, bahkan kematian sekalipun, yang dapat mengalahkan Tuhannya. Yohanes mengajarkan kita untuk percaya kepada Kristus, menemukan dengan sukacita tanda-tanda kehadirannya. Apakah kita menggunakan masa Natal ini untuk menegaskan kembali iman kita akan kehadiran Kristus di dunia ini? Apakah kita memupuk pandangan supranatural pada hal yang kita lakukan dalam cara kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita membangun keyakinan akan kemenangan Kristus di dalam jiwa-jiwa dan menemukan tanda-tanda kemenangan itu? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati